di pasar modal. Bukan cuma tren, tapi ini adalah cara cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Yuk, kita bahas tuntas dari manfaatnya, resikonya, sampai cara memulainya. Tonton terus video ini ya. Apa itu investasi saham? Investasi saham itu simpel banget guys. Kamu membeli saham artinya kamu punya kepemilikan sebagian dari perusahaan itu. Lewat pasar modal kayak Bursa Efek Indonesia guys, kamu bisa beli saham dari berbagai perusahaan besar. Ini jadi peluang buat ikut tumbuh bareng perusahaan tersebut. Manfaat investasi saham. Apa sih enaknya investasi saham? Ada dua keuntungannya guys. Yang pertama, dividen. Ini bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Yang kedua yaitu capital gain. Ini keuntungan yang kamu dapat kalau harga jual saham lebih tinggi dari harga belinya. Jadi, selain punya kepemilikan di perusahaan, kamu juga bisa menikmati hasil kerja keras mereka loh guys. Resiko investasi saham, tapi jangan cuma lihat dari untungnya guys, saham juga ada risikonya loh, seperti resiko pasar. Harga saham bisa turun karena kondisi ekonomi atau kebijakan pemerintah loh guys. Yang kedua, resiko finansial. Kalau perusahaan nggak bisa bayar dividen, kamu nggak dapat apa-apa guys. Yang ketiga, resiko psikologis. Jangan gampang panik, pergerakan harga itu wajar, jadi jangan langsung jual rugi ya. Tips memulai investasi saham. Biar investasi kamu sukses, coba ikutin tips ini ya. Yang pertama, mulai dengan saham blue chips, yaitu saham perusahaan besar dan stabil. Yang kedua, pelajari analisis fundamental keuangan perusahaan dan teknikal tren harga saham. Yang ketiga, diverifikasi portofolionya guys. Jangan taruh semua uang di satu saham, biar resikonya terbagi dan pastikan kamu punya tujuan investasi yang jelas. Investasi itu maraton guys, bukannya sprint. Investasi saham itu peluang besar kalau kamu mau belajar dan sabar. Yuk mulai berinvestasi untuk masa depan. Efek perdagangan saham. 1. Likuiditas. Mempermudah proses jual beli saham sehingga investor dapat dengan cepat mengubah saham menjadi uang tunai atau sebaliknya. 2. Distribusi kekayaan. Investor memperoleh dividen dan keuangan dari kenaikan harga saham. 3. Akses modal untuk perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana untuk ekspansi atau operasional melalui penerbitan saham di pasar yang dibeli oleh investor. 4. Pembentukan harga. Harga saham ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar, mencerminkan nilai perusahaan berdasarkan informasi yang tersedia. 5. Risiko investasi. Saham memiliki risiko tinggi dengan kemungkinan kerugian jika harga saham turun, tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Mekanisme perdagangan saham. Yang pertama, Bursa Efek. Transaksi saham dilakukan di Bursa Efek seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menyediakan platform untuk jual beli saham secara terorganisir. 2. Broker. Investor melakukan transaksi melalui perusahaan sekuritas atau pialang saham yang bertindak sebagai perantara antara investor dan bursa. 3. Penawaran dan permintaan. Harga saham bergerak sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan. 4. Order book. Perintah beli atau jual yang belum terrealisasi dicatat dalam order book dan akan diproses sesuai dengan harga terbaik yang tersedia di pasar. 5. Jenis order. Terdapat dua jenis order utama, market order dan limit order. Selanjutnya ada struktur pasar modal yang ada di Indonesia, yaitu Departemen Keuangan. Di antaranya ada LPS, ada Bank Indonesia, lalu Dewan Komisioner OJK, selanjutnya yang terakhir ada Kementerian Keuangan. Pada Otoritas Jasa Keuangan pengawas pasar modal ada beberapa peran. Yang pertama ada perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini berperan sebagai penjamin emisi, lalu manajer investasi, selanjutnya sebagai perantara pedagang dengan efek. Yang kedua ada lembaga penunjang, yaitu sebagai kustodian, badan administrasi efek, sebagai wali amanat, pemeringkat efek, lalu penilai harga, perlindungan
perlindungan dana, modal, serta BAPMI. Selanjutnya ada profesi penunjang sebagai akuntan, konsultan hukum, penilai efek, dan notaris. Yang keempat ada emiten, yaitu sebagai perusahaan publik dan reksadana. Lalu ada pemodal. Pemodal itu adalah institusi ataupun retail. Selanjutnya kita akan membahas OJK. OJK itu merupakan otoritas jasa keuangan yang mengawasi segala kegiatan keuangan. Nah, tugas dari OJK ini adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Terus ada sektor pasar modal dan sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Apa sih tujuan dari didirikannya OJK? Jadi tujuan pendirian OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, dengan adanya OJK ini dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selanjutnya ada BEI, yaitu Bursa Efek Indonesia. Jadi dia tuh kayak shopnya atau tempat jual belinya. Lalu pada saat ini Indonesia cuma ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Nah, berikutnya apa sih tujuan dari pendirian Bursa Efek Indonesia? Jadi tujuannya adalah menyelenggarakan perdagangan efek yang ada di pasar modal Indonesia secara teratur, wajar, dan efisien. Pemegang saham BEI atau Bursa Efek Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI secara resmi didirikan pada tanggal 13 Juli 1992. Udah lama banget kan? BEI wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. Jadi ada syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku. BEI wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau memeriksa sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. Jadi istilahnya seperti ada auditornya gitu ya. BI bekerja sama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Jadi investasi syariah juga ada loh di Bursa Efek Indonesia. Jadi semua kegiatan keuangan tuh ada di situ, especially investasi atau pasar modal. Selanjutnya yang tadi saya sebutkan pada struktur pasar modal Indonesia ada lembaga penyimpanan penyelesaian atau LPP. Jadi LPP itu adalah jasa kegiatan yang menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang disingkat dengan KSEI. Nah, apa tujuan didirikannya LPP? Yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek, atau pihak yang disetujui BAPEPAM dan LK. LPP ini dikelola oleh PT Kustodian yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Selanjutnya ada lembaga clearing penjaminan atau LKP. Nah, LKP ini merupakan lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Nah, lembaga ini memperoleh izin usaha sebagai LKP, yaitu adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, yaitu KPEI. Berikutnya, apa sih tujuan didirikannya lembaga penjaminan dan penyelesaian? Tujuannya adalah menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien pastinya. Lalu mayoritas saham lembaga clearing ini dan penjamin wajib dimiliki oleh bursa efek. Lalu LKP ini dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Selanjutnya ada Securities Investor Protection Fund atau disingkat SIPF. Apa sih SIPF itu? Jadi SIPF atau Dana Perlindungan Pemodal atau SIPF adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Jadi dana perlindungan pemodal
modal diadministrasikan dan dikelola oleh penyelenggara dana perlindungan pemodal, yaitu PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund, yang dimana PT tersebut merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Berikut hal-hal yang dimiliki oleh pemodal yang asetnya mendapatkan perlindungan serta pemodal yang asetnya tidak. Kalau yang dapat perlindungan yaitu dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian, lalu memiliki nomor tunggal identitas pemodal SID dari KSEI, lalu menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Selanjutnya, bagi pemodal yang asetnya tidak dapat perlindungan, yaitu pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang. Lalu pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian. Lalu pemodal merupakan afiliasi dari kedua pihak di atas. Berapa sih batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP, yaitu 100 juta rupiah. Sedangkan batasan paling tinggi untuk setiap kustodian dalam rangka pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah 50 miliar. Oh iya, ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi masa datang. Nah, berikutnya ini adalah sertifikat dan stiker keanggotaan DPP. Selanjutnya yaitu akses atau acuan kepemilikan sekuritas. Untuk pengecekan portofolio investasi pasar modal lebih mudah dapat dilakukan melalui akses dari KSE. Sebagai investor pasar modal, kini kamu dapat mengakses kepemilikan portofolio investasi kamu baik di reksadana, saham maupun obligasi secara lebih mudah dan real time melalui fasilitas sistem akses dari KSE. Tapi sebelumnya, apa sih akses KSE itu? Jadi, fasilitas akses atau acuan kepemilikan sekuritas ini merupakan fasilitas yang disediakan KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk memberikan kemudahan bagi investor pasar modal dalam melakukan konsolidasi laporan portofolio investasi miliknya yang tersebar baik di perusahaan efek, manajer investasi, atau agen penjualan reksadana maupun bank kustodian. Sistem akses KSEI ini diluncurkan sebagai upaya meningkatkan transparansi informasi dan perlindungan bagi investor karena dapat memberikan rasa aman dalam berinvestasi di pasar modal yang dapat monitor secara langsung. Nah, dengan memiliki akses ini, investor mendapat banyak manfaat. Sebagai investor, kamu bisa mengakses saldo investasi, mutasi rekening, inquiry, dan laporan akun yang akan kamu miliki di pasar modal. Selain itu, investor juga mendapatkan berbagai tambahan informasi seperti artikel berita informasi pasar, aksi korporasi, dan pusat edukasi investasi pasar modal di Indonesia. Melalui fasilitas akses KSEI ini, kamu dapat melihat detail portofolio kepemilikan efek dan RDN wallet kamu, serta laporan bulanan atau mutasi rekening reksadana. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu kamu ketahui dari akses KSEI. Saat ini, akses KSEI hanya menyediakan laporan bulanan dan mutasi untuk reksadana. Yang kedua, dana yang kamu investasikan pada reksadana melalui bibit ada di bank kustodian atau BK, dan kamu dapat melihat di BK mana saja dana kamu berada melalui laporan bulanan reksadana yang dapat kamu download di akses KSEI. Yang ketiga, kustodian untuk produk obligasi atau SBN dan FR bukan bank, melainkan KSEI. Kamu bisa melakukan pengecekan kepemilikan SBN atau FR di akses KSEI.